Hai teman-teman, tahukah kamu, menurut data The Global Burden of Disease Study tahun 2016, masalah kesehatan gigi dan mulut, khususnya karies gigi, merupakan penyakit yang hampir dialami oleh setengah populasi penduduk di dunia, yaitu sekitar 3,58 miliar jiwa. Dan menurut data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdes Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2013, prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut Indonesia adalah sebesar 25,9%, yang artinya 2-3 orang dari 10 orang mengalami penyakit gigi dan mulut, dengan prevalensi karies aktif sebesar 53,7%, yang artinya 5 dari 10 orang mengalami karies gigi. Karies sendiri merupakan penyakit gigi dan mulut terbanyak yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk mencegah terjadinya karies. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, apa sih yang dimaksud dengan karies itu? Karies gigi atau yang biasa dikenal sebagai gigi berlubang adalah kerusakan jaringan keras gigi yang ditandai dengan dimulainya proses demineralisasi pada email. Selain itu, karies gigi juga merupakan penyakit yang multifaktorial atau bisa disebabkan oleh banyak faktor, bisa bertransmisi dan juga infeksius. Biasanya karies gigi ini disebabkan atau terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara proses demineralisasi dan juga remineralisasi, di mana proses demineralisasi dari giginya akan lebih cepat dibandingkan remineralisasi gigi. Karies merupakan penyakit multifaktorial atau disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Yang pertama yaitu adanya bakteri kariogenik seperti Streptococcus mutans dan Lactobacilli yang merupakan awal mula terjadinya karies karena mampu mengubah karbohidrat ataupun gula menjadi produk asam dalam mulut yang dapat merusak enamel gigi. Yang kedua yaitu kebersihan mulut. Plak gigi terbentuk dari sisa-sisa makanan. Plak yang tidak segera dibersihkan akan segera menumpuk dan memudahkan bakteri untuk menempel pada plak tersebut sehingga menyebabkan adanya kerusakan struktur gigi. Yang ketiga yaitu adanya gigi dan saliva. Morfologi gigi dan susunan yang tidak rata memiliki potensi terjadinya plak yang lebih banyak jika tidak rutin menggosok gigi. Dan dari sebuah penelitian telah dilakukan membuktikan bahwa mereka yang memiliki volume saliva yang sedikit jauh lebih rentan terjadi karies dibandingkan orang yang memiliki volume saliva yang banyak. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai gejala klinis pada karies gigi. Berbeda-beda tergantung pada tingkat kedalaman lubang yang ada pada gigi tersebut. Contohnya yang pertama, apabila pada permukaan giginya masih berupa lesi putih pada permukaan email, biasanya belum adanya gejala berupa rasa ngilu. Akan tetapi, apabila pada permukaan giginya tersebut sudah terdapat lubang yang mencapai email hingga dentin, biasanya sudah terdapat gejala berupa rasa ngilu ketika adanya rangsangan, baik itu rangsangan panas, dingin, ataupun ketika makan makanan yang asam dan manis. Dan apabila lubang pada giginya tersebut sudah mencapai pulpa, dia bisa menimbulkan rasa sakit berdenyut dan rasa sakit spontan. Artinya meskipun tidak ada rangsangan yang mengenai gigi tersebut sudah mengalami rasa sakit terus-menerus secara spontan. Kok bisa ada karies sih? Awalnya dari makanan yang nempel di gigi kamu. Bakteri itu sangat suka dengan makanan yang ada di gigi kamu. Makanya itu merupakan tempat berkumpulnya bakteri. Bakteri-bakteri ini bisa mengeluarkan asam, di mana asam ini bisa mengikis permukaan gigi kamu. Makanya gigi kamu bisa menjadi bolong deh. Nah, kalau proses ini berlangsung terus-menerus, gigi kamu bisa semakin terkikis. Makanya gigi kamu bolongnya bisa semakin besar. Pelayanan pencegahan gigi berlubang dibagi menjadi 3, primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama adalah pencegahan primer. Pencegahan primer adalah pelayanan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit. Jadi dilakukan sebelum penyakit itu muncul. Contohnya seperti menyikat gigi secara teratur di waktu yang tepat, minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa untuk menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk menguatkan gigi agar tidak mudah terjangkit bakteri penyebab gigi berlubang. Lalu, usahakan untuk menghindari makanan yang lengket dan kenyal. Usahakan untuk membersihkan gigi dalam waktu 20 menit setelah makan
atau setidaknya berkumurlah dengan air putih. Pencegahan sekunder adalah tindakan untuk menghambat atau mencegah penyakit agar tidak semakin berkembang. Jadi, pencegahan sekunder ini dilakukan ketika pasien sudah memiliki gigi berlubang, namun masih dalam tahap awal atau tahap dini dan akan dilakukan perawatan sebelum gigi berlubang semakin parah. Contohnya, ketika kamu datang ke dokter gigi untuk menambal gigi kamu yang berlubang. Yang terakhir adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi gigi dan juga merehabilitasinya. Contohnya seperti membuat gigi palsu ketika kamu giginya sudah dicabut.